wabarakatuh. Kenalin, aku Nadia Salsabila Windy dari Rombel C dengan NIM 24010500410 dengan nomor presensi 21. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan. Video ini tentang etika bermedia sosial. Teman-teman, tahu nggak sekarang ini 64 penduduk Indonesia sekarang sudah terkoneksi oleh internet. Artinya internet sudah jadi bagian dari hidup kita dong. Tapi ingat, internet itu juga bisa menjadi pisau bermata dua. Internet banyak manfaatnya sih, tapi juga banyak jebakan. Yuk kita bahas cara pakai media digital dengan etika dan bijak. Pertama, kita harus mengenali etiket atau etika berinternet. Prinsip dasarnya adalah setiap kali kita online, di balik layar itu pasti ada manusia nyata yang membaca pesan kita. Jadi perlakukan orang lain di dunia maya dan dunia nyata itu sama-sama sopannya. Yang pertama yaitu kita harus gunakan bahasa yang sopan. Tulis komentar atau chat dengan ejaan benar, hindari semua huruf kapital karena kesannya kayak kurang sopan atau kayak sedang marah atau teriak gitu ya. Terus yang kedua yaitu hargai orang lain. Jangan gunakan kata-kata kasar, vulgar atau kata-kata yang melecehkan sara atau yang mengandung sara gitu, hindari aja ya. Yang ketiga yaitu ada hormat, hak cipta dan privasi. Jangan sebar foto, video, ataupun berita tanpa izin, apalagi berita-berita yang hoax. Hargai karya dan data pribadi orang lain. Dengan adanya netiquette ini, komunikasi kita jadi aman dan nyaman. Sebaliknya tanpa netiquette, orang tuh bisa kayak bicara semaunya, berperilaku semaunya. Nanti kayak di komentar itu kayak seperti dicaci maki, kasar, atau bahkan kayak malah bahas tentang sara gitu. Jadi itu bikin suasana online itu nggak nyaman. Kedua yaitu ada waspadai konten negatif. Selanjutnya itu ada konten negatif. Apa itu? Menurut Undang-Undang ITE, konten negatif meliputi muatan pornografi, perjudian, penghinaan, ancaman, berita bohong atau hoax, dan ujaran kebencian sara. Di internet dan ujaran kebencian sering muncul tanpa kontrol. Fenomena ini bisa kita berbicara dan bertindak semaunya di dunia maya. Kita tahu itu berita bohong atau enggak, atau konten-konten negatif atau enggak, itu gimana sih? Kita harus waspada ya. Pertama yaitu kita harus memverifikasi fakta. Jangan langsung share berita mencurigakan. Kita harus cek sumbernya dan bandingkan dengan media resmi. Kita nggak boleh kayak langsung share ke orang-orang terdekat kita, teman ataupun keluarga. Yang kedua yaitu ada tolak konten negatif. Jika menemukan hoax ataupun kata kasar, jangan diteruskan. Libatkan diri untuk memproduksi konten positif sebagai counterbalance. Yang ketiga yaitu adalah laporkan penyalahgunaan. Kalau perlu, laporkan akun pemilik konten berbahaya ataupun konten-konten yang seharusnya itu nggak harus ada gitu ke platform atau pihak berwenang. Prinsipnya yaitu di dunia maya harus dijaga bersama, sebarkan yang baik dan lawan yang buruk. Ayo bagikan konten positif, kabar inspiratif, tips bermanfaat, dan atau bergabung di diskusi konstruktif. Ingat, hindari obrolan isu sensitif seperti sara dan kata-kata kotor. Yang ketiga, menjaga interaksi bermakna. Sekarang masuk ke interaksi bermakna ya. Era media sosial itu di era kolaborasi. Kita bisa berkarya bareng dengan melewati opini di Twitter, unggah video kreatif dan lain-lain. Tapi makin masif penggunaan internet, makin penting untuk etika berinteraksi. Masalah yang sering muncul itu misalnya penyalahgunaan foto tanpa izin, terus
pelanggaran hak cipta, unggahan porno atau kekerasan, dan tentunya berita bohong atau hoax. Yang pertama yaitu ada kolaborasi positif. Manfaat media sosial untuk hal baik, yaitu kita bisa melakukan dengan membagikan informasi mendidik atau kreatif. Jaga norma, yaitu dengan cara hindari menyebar video atau gambar yang menyinggung sara, pornografi atau kekerasan. Yang ketiga yaitu ada hargai perbedaan. Di dunia maya kita bertemu banyak dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, sifat ataupun yang lain. Kita harus selalu berinteraksi secara sopan dan terbuka. Pelajari perspektif lain sebelum berdebat. Kita harus menggunakan internet itu untuk yang bermakna ya. Misalnya pakai hashtag atau caption yang positif, kerjasama membuat konten edukatif, atau diskusi kritis tanpa menjatuhkan orang lain. Dengan etika seperti ini, interaksi online kita lebih bermanfaat dan menyenangkan. Yang keempat, ada bijak dalam transaksi digital. Kita sendiri sudah belanja tuh cuma kayak lewat transaksi digital, kayak lewat online, e-wallet atau e-commerce. Menurut riset, 62,2% konsumen menilai keamanan transaksi digital sangat penting. Jadi kita jangan terbawa kayak tergiur. Kita juga harus selalu utamakan keamanan. Caranya itu tips untuk bertransaksi aman itu gimana sih? Nah, yaitu kita harus cek perangkat aman. Gimana itu? Pastikan gadget atau handphone kita dengan aplikasi belanja online itu terlindungi oleh password yang kuat, update sistem atau antivirus yang aktif. Yang kedua, yaitu ada cek reputasi penjual. Verifikasi toko online atau penjual via profil, feedback pembeli sebelum dan status keanggotaan verifikasi itu juga sangat penting. Jadi kita harus cek terlebih dahulu, jangan langsung kayak pembeli ataupun melakukan transaksi online sebelum ngecek hal-hal yang sudah aku sebutin tadi. Jangan mudah tergiur dengan harga-harga yang murah, diskon-diskon yang besar. Tapi kita harus utamain bahwa reputasi penjual tersebut itu bagus dan aman. Yaitu ada gunakan saluran resmi. Belanja itu harus di situs ataupun aplikasi resmi toko atau marketplace. Karena jika enggak, kita nantinya akan terjadi hal yang enggak diinginkan. Kita perlu menghindari transfer ke rekening pribadi yang mencurigakan, karena nantinya tuh misal kita nggak gunakan saluran resmi, takutnya nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak semisal sekarang banyak kayak kita cuma scan barcode yang yang itu ternyata di rekening pribadi, nanti saldo kita itu bisa kayak tersedot untuk jadinya kita tuh itu kayak gak merasa make tapi kayak udah habis aja gitu. Jadi kita harus hati-hati. Yang keempat yaitu ada simpan bukti transfer atau transaksi ya. Simpan screenshot pesanan, kwitansi atau nomor resip pengiriman. Ini penting kalau terjadi masalah. Kalau tertipu atau ada masalah, laporkan ke pihak berwenang seperti YLKI atau platform terkait. Intinya transaksi online aman bila kita waspada dan cermat. Jangan sampai senang belanja online menjadi penyesalan. Oke, sekarang kita sudah paham kan pentingnya netiquette dan etika digital. Singkatnya, kenali netiquette, hindari konten negatif, interaksi dengan bermakna, dan transaksilah dengan hati-hati. Setiap dari kita
bisa menjadi agen perubahan dunia maya loh. Yuk terapkan semua ini supaya internet kita menjadi makin positif dan makin bermartabat. Ayo jadilah pengguna internet yang pintar dan bertanggung jawab, karena etika digital dimulai dari kita sendiri.